Oke, Mbak Sudah, Tiara, Kak. terima kasih Terima ya. kasih banyak, Pak. Oke, ya. Nah, di situ dibagi menjadi 3 objek ya. Ada objek standar, nah di situ di aturan CAP 533 itu dibilang luas tanahnya nggak lebih dari 1.000, jumlah lantai bangunan bisa diaturnya seperti itu ya, tidak lebih dari 3. Gitu ya. Jadi kalau jumlahnya di atas 3, ya sudah nggak masuk dia objek standar. Gitu ya. Terus kalau dia non standar ya di atas itu gitu ya. Luas tanahnya di atas 1.000 kalau nggak salah, saya lupa ada di situ ya. Terus jumlah lantai bangunan lebih dari 3. Nah, untuk objek khusus ya yang memang apa ya, konstruksinya khusus gitu. Contohnya kayak pom bensin. Walaupun dia kecil tapi konstruksinya khusus ya, hanya untuk pom bensin. Lapangan golf, bandara, apa pelabuhan laut ya yang seperti itu tuh disebut bangunan khusus, sehingga dia juga harus dilakukan penilaian secara individual. Yang boleh penilaian massal hanya objek-objek yang standar, termasuk tanah kosong gitu ya. Tanah kosong pun kalau dia di atas 10.000 meter harus penilaian individual gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk membagi objek itu diatur sebenarnya, ditulis di CAP 533 tadi. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi dari sistem yang ada, di mana sih posisi kegiatan kita, jadi pendataan maupun penilaian secara massal. Ya, itu saya izin untuk share screen ya. Pertemuan kedua. Oke, nah ini. Sebentar. Nah, di sini coba kita lihat di slide-nya ya. Nah, ini kita kembali ngomongin masalah siklus ya, siklus PBB dan siklus PPM. Nah, siklus PBB, nah kalau teman-teman baca di CAP 533 mungkin sedikit berbeda ya cara penggambarannya, tapi intinya sama. Nah, ini kalau dibilang siklus PBB di bahan tayang ini bentuknya seperti ini. Namun kalau teman-teman lihat di CAP 533 atau lampiran CAP 533 sedikit berbeda lah ya, tapi intinya sama kurang lebihnya ya. Nah, tentu di dalam proses pengelolaan PBB gitu ya, PBB ini gitu ya, karena ini kalau kita ngomongin pendataan dan penilaian massal itu pasti konotasinya atau bisa dimanfaatkan untuk sektor pedesaan dan perkotaan ya, termasuk juga untuk penilaian massalnya ya, dan juga pendataan massal, tapi mungkin nanti modelnya berbeda cara pendataannya. Itu juga dipakai untuk penggalian potensi pajak yang lain. Nah, itu yang mungkin setelah nanti teman-teman masuk ke DJP akan sedikit berbeda dengan apa yang saya sampaikan ini, karena ini patokannya adalah CAP 533 dan dipakai hanya untuk kepentingan PBB. Sekarang nggak pernah sih kita ngomongin pendataan penilaian massal, tapi kita pakai juga gitu ya untuk penggalian potensi pajak lainnya selain PBB, karena di perkotaan pedesaan kita nggak kelola lagi. Jadi kita di situ ngelola PPH, PPN gitu ya. Nah, dari pendataan penilaian massal ini kita akan bisa kelola PPH, kita juga akan bisa gali potensi PPN. Nah, PPH contohnya yang 4 ayat 2, transaksi jual beli, sewa menyewa, tanah dan bangunan. Ya, kalau PPN contohnya KMS gitu ya, kegiatan membangun sendiri. Yang itu juga bisa kita dapatkan dari pendataan dan penilaian massal ini. Nah, cuman melakukannya itulah yang agak sulit sekarang karena tidak ada seksi yang khusus melakukan itu. Kalau zaman dulu ya, nah sekarang itu ditempelkan ke pekerjaan AR gitu. Maka jadi sering-sering teman-teman di Direktorat Extend bilang mengekstenkan AR gitu ya. Jadi sekarang kan sudah nggak ada seksi extend namanya ya di kantor pelayanan.
Yang ada hanya seksi waskon. Dulunya waskon 1, 2, 3, 4, sekarang ditambah waskon 5. Ya, jadi dulunya waskon itu kerjaannya intensifikasi, extend itu ekstensifikasi. Gitu. Nah, sekarang digabung. Ya, jadi si waskon ini juga mengerjakan intent, juga mengerjakan extend. Gitu. Ya, extend apa? Menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar. Jadi pengawasan dilakukan terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Intensifikasinya pengawasan dilakukan terhadap wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Ya, diawasin apanya? Semua jenis pajaknya. Nah, untuk bisa mengawasi itulah dibikin konsep pengawasan kewilayahan. Nah, jadi kita sudah ngomong kewilayahan, pasti ya batasannya desa seperti tadi ya. Nah, untuk bisa mengawasi itu semua, kita harus memiliki petanya. Nah, disitulah juga kita melakukan pemetaan secara massal yang kita pakai dengan geocoding sekarang ya. Jadi kita hanya memetakan titik-titik dari bidang objek. Jadi kita ketahui koordinatnya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Koordinat kebumiannya ya, ke geo apa ya, koordinat geonya gitu ya, geografinya gitu ya. Jadi sehingga bisa kita gambar di peta yang ada. Kayak petanya juga digital gitu ya. Kalau dulu masih banyak yang manual. Nah, itu juga ya yang saya sampaikan. Jadi dia juga bermanfaat untuk saat ini pengelolaan pajak selain PBB P2 gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin siklus PBB ya. Nah, itu kita kembali dengan undang-undangnya. Undang-undang PBB khususnya kalau kita lihat di pasal 9, mungkin sudah saya sampaikan kemarin, di ayat 1 di pasal 9 sana diatur ya, dalam rangka pendataan gitu ya, wajib pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya. Artinya apa? Kitalah yang melakukan pendataan, si Fiskus yang melakukan pendataan. Nah, pada saat itulah WP wajib mendaftarkan objeknya. Dia wajib mendaftar pada saat kita melakukan pendataan. Nah, pertanyaannya, kalau kita nggak melakukan pendataan, apakah dia wajib mendaftar? Kan gitu ya. Nah, di situ asas pemungutan pajak kita berlaku gitu ya. Kalau kita kan ngomong asas pemungutan pajak kita adalah self assessment. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP kan gitu ya, aturan umumnya di KUP di pasal 2 ayat 1 gitu. Nah, itu kita adopsi juga gitu. Nah, di pasal 10-nya di ayat 1 di sana diatur di Undang-Undang PJB ya. SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP. Jadi harus ada dulu SPOP-nya selesai dulu di pasal 9-nya, baru masuk ke pasal 10. Gitu. Nah, disitulah yang kita buatkan basis data. Ya, basis data objek pajak. Objek dan subjek pajak, ada objeknya, ada subjeknya. Kenapa kita tekankan ke objek? Karena memang PJB itu adalah pajak objektif. Ya. Jadi pengenaan pajaknya tergantung daripada objek pajaknya. Ya, tidak tergantung dari siapa subjeknya. Ya, jadi kalau asal tanahnya sudah sama, posisinya sama, kelasnya pasti sama. Terserah yang punya mau orang miskin maupun orang kaya, badan ataupun perorangan. Gitu ya. Jadi tetap sama. Tapi di situ nanti akan ada hak pengurangan gitu ya. Jadi kalau mereka nggak mampu bayar boleh mengajukan pengurangan. Nah di sini di siklus PBB ini ya. Jadi kita nggak bisa bilang dia murni self assessment. Gitu. Dia lebih cenderung ke official assessment. Jadi kita dulu yang memulainya dalam rangka pendataan karena kita butuh data. Nah di sini adanya posisinya ya. Di sini. Nah, itulah yang kita lakukan gitu. Ya, yang kita lakukan. Nah, nanti ini mungkin yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Jadi proses pendataan dan penilaian adanya di sini. Adanya di sini. Sebelum penerbitan SPPT. Jadi SPPT kan pasal 10 ya. Berarti kita ngomongnya di sini pasal 9 gitu. Ya. Dan pasal-pasal sebelumnya tentunya ya, termasuk pengisian SPOP dan segala macamnya. Gitu.
Nah, di sini kalau dilihat di siklus ini dia ada 3 warna. Nah, yang kita akan perhatikan yang warna hijau. Ya, di sini istilahnya ada siklus utama, ada siklus pelayanan. Nah, kalau mungkin nanti besok deh pas pertemuan yang ketiga, saya akan coba tunjukkan yang ada di modulnya CAP 533. Menurut saya kok itu lebih jelas ya seperti itu. Nah, di sini kita mulai dengan kita yang melakukan pendataan. Nah, untuk bisa melakukan pendataan itu tentu kita apa? Kemarin ya, nanti mungkin di belakangnya di sini. Kita akan menyusun sebuah rencana kerja. Ya, rencana kerja untuk melakukan pendataan. Biasanya pendataan itu pasti akan dilakukan dengan dilanjutkan dengan proses pendataan, pendaftaran, dan penilaian. Pada saat pendataan, wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya. Setelah dia mendaftar, kita berikan identitas. Setelah dia beri identitas, baru kita lakukan penilaian. Setelah itu, baru kita terbitkan SPPT-nya. Nah, SPPT itu isinya kan ketetapan pajak ya. PBB terutang, ya. PBB terutangnya berapa? 100.000 umpamanya. Nah, 100.000 ini kan ada sebelumnya gitu kan. Berarti di sini kan ada NJOP-nya. NJOP-nya. NJOP-nya kan ada 2 tuh kan ya. Ada tanah, ada bangunan. Nah, NJOP tanah ini ada luas, ada NJOP per meter. Begitu juga dengan bangunan, ada luas, ada NJOP per meter. Nah, luas tanah maupun luas bangunan ini kita peroleh dari proses pendataan, di mana dalam proses pendataan WP akan mendaftarkan objeknya termasuk luasnya, tanah maupun bangunan. Nah, nilai tanah dan nilai bangunan, nah inilah kita peroleh dari penilaian tadi. Bisa penilaian massal, bisa penilaian individual, gitu ya. Yang massal hanya yang standar, yang individual selain yang standar. Yang mana? Non standar sama objek khusus, kira-kira seperti itu. Ya, nah setelah kita dapat luas, kita dapat nilai, baru kita lakukan proses penetapan. Ya, dari penetapan itulah akan terbit SPPT. Nah, dari SPPT ini kita distribusikan kepada wajib pajak. Nah, wajib pajak ada yang langsung melakukan pembayaran, kalau enggak kita proses pemungutan gitu ya istilahnya. Di kalau sampai tempo dia nggak bayar, kita pungut, kita datengin. Itu ada sanksinya ya. Atau kalau WP-nya bandel, kita lakukan proses penagihan pajak. Nah, ini penagihan, dasar hukumnya ada jadi Undang-Undang PPSP ya. Penagihan pajak dengan surat paksa. Mungkin teman-teman sudah belajar itu ya. Ada Undang-Undang berapa? 19 tahun 2020. 19 atau 17 gitu ya. 17 2020. Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa ya. Ya, terus nanti setelah dia menerima SPPT, gitu ya, kalau dia oke dia bayar. Tapi kalau dia nggak oke dia bisa melakukan sengketa, gitu ya, keberatan. Ya, banding Undang-Undang PBB udah nggak ngatur lagi, itu kita mengacu ke pasal 27 di Undang-Undang KUP, ya. Jadi bandingnya sudah dihapus di Undang-Undang 12 tahun 94. Kalau di Undang-Undang 12 tahun 86 masih 85 masih ada bandingnya. Nah, sekarang di Undang-Undang yang baru nggak ada, di Undang-Undang PBB lah ya. Nah itu, nah ini sengketa, gitu ya, sengketa atas wajib pajak. Nah, krusialnya itu ada di sini juga ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita di sini sudah mendeklar kita itu tidak murni self assessment atau boleh dibilang kita malah official assessment. Konsekuensinya, gitu ya, di dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Begitu kita ngomong official assessment, karena pasal 9 tadi ya, dalam rangka pendataan gitu. Nggak mungkin WP melakukan pendataan, pasti kita. Gitu. Artinya kan kita yang memulai. Kalau kita yang memulai, artinya itu bukan self assessment. Beda sekali dengan pasal 2 di Undang-Undang KUP ya. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat, gitu ya, wajib mendaftarkan dan seterusnya itu. Jadi yang mengetahui dia memenuhi syarat siapa? Ya wajib pajaknya sendiri. Gitu. Nah, saat ini untuk pengelolaan PBB P5L kita sudah mengarah ke sana sebenarnya. Karena aturan formalnya ada di Undang-Undang KUP.
KUP, aturan materialnya ada di Undang-Undang PBB. Nah, kita lebih mengacu untuk pendaftaran ini ke aturan formal. Sorry, benar ya, aturan formal benar ya, yang ada di Undang-Undang KUP. Maka terbitlah PMK 48 ya, tahun 2020. 48 2020 21 ya. 48 terkait dengan kewajiban mendaftarkan diri ya. Di sana diatur setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif ya, setiap wajib pajak PBB yang telah memenuhi syarat subjektif wajib mendaftarkan objeknya gitu. Syarat subjektifnya kapan? Jadi pada saat dia sudah menjadi subjek. Subjek kapan? Pada saat dia memanfaatkan, memperoleh hak, dan seterusnya. Karena subjek pajak yang diatur di pasal 4 Undang-Undang PBB kan setiap orang yang memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat. Ya. Memiliki apa? Dengan hak milik, ya sertifikat. Menguasai apa? Dengan bukti penguasaan, izin, dan seterusnya. Itu memenuhi syarat. Nah, karena kita masih tengah-tengah, nah di sini maka ya setelah diterbitkan SPPT harus segera didistribusikan kepada si wajib pajak. Karena kalau konsep dari official assessment, wajib pajak akan terutang pajak kalau dia sudah menerima ketetapannya. Jadi sudah ada ketetapan pajaknya. Apa itu? Ya SPPT tadi. Maka di aturan-aturan PBB itu diatur SPPT merupakan dasar penagihan pajak. Jadi kekuatan hukumnya sama dengan SKP. Ya, kalau teman-teman perhatikan di Undang-Undang KUP, SKP itu terbit setelah wajib pajak melaporkan SPT-nya. Setelah pasal 12. Ya. Apabila wajib pajak, ayat 3 yang saya bilang. Apabila wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan bukti, gitu ya. Begitu dia ketemu bukti, baru dia boleh melakukan pemeriksaan. Pasal 29. Ya. Nah, dari hasil pemeriksaan itulah terbit pasal 13. Ya, SKP. Gitu. Nah, itu dasar penagihan kalau di sana. Kalau di PBB, SPPT itu kekuatan hukumnya sama dengan SKP. Walaupun dia sebutannya surat pemberitahuan. Ya, tapi karena itu sudah merupakan hasil proses penetapan. Nah, gitu. Maka nanti segera harus didistribusikan. Kenapa? Karena kewajiban dan hak wajib pajak timbul setelah SPPT diterima, bukan dicetak, gitu ya. Kalau kita cetak terus kita diemin, ya nggak terutang dia. Tapi kalau kita cetak terus kita distribusikan, nah itu baru dia terutang. Maka di sana akan ditulis di sana diterima oleh wajib pajak kapan. Di balik SPPT-nya itu biasanya ada. Di kapan diterimanya? Gitu. Karena nanti dari situ argonya mulai jatuh tempo pembayarannya 6 bulan setelah diterima, ya kan? Boleh mengajukan keberatan 3 bulan setelah diterima SPPT. Jadi diterima dulu, baru dia mikirin, saya harus ngapain ini. Kalau mau bayar boleh tunggu 6 bulan, tapi kalau mau sengketa maksimal 3 bulan. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Maka di sini krusial di dalam pengelolaan. Jangan dicetak terus didiemin, harus segera didistribusikan. Sehingga proses-proses berikutnya itu bisa dia berjalan dengan normal. Gitu, ya. Nah, kalau proses siklus pelayanan itu banyak ya. Mutasi gitu, dia boleh datang ke kantor kita minta salinan gitu ya, pengurangan gitu ya, banyak ini. Penundaan pengembalian SPOP itu boleh ya. Jadi, kalau memang dia nggak cukup waktu untuk mengisi, dia boleh pembetulan atau pembatalan SKP gitu. Nah, itu layanan. Nah, di sini yang hijau, yang ini keberatan juga dimasukkan ke siklus pelayanan ya, karena memang setelah diterima SPPT-nya baru wajib pajak mengajukan sengketa ya, sengketa kuasi pengadilan gitu kan ya. Jadi dia bersengketa dengan kantor pajak, tapi yang menyelesaikannya kantor pajak juga. Jadi dia nggak pengadilan murni, jadi dia nggak sengketa. Kalau di pengadilan pajak yang dianggap sengketa ya hanya yang banding gitu ya. Kalau keberatan belum.
Tapi banding dapat diajukan berdasarkan keputusan keberatan. Nah, sebenarnya ini semuanya dilakukan dengan bantuan sistem, ya, sistem yang saya sebut Vismiop tadi. Jadi nggak ada yang manual lah, kecuali pelayanan memang ya manual lah ya. Orang mengajukan keberatan manual, tapi nanti proses keberatannya ya dia lakukan oleh sistem. Termasuk di sini penyebaran SPPT, gitu ya, itu ya manual. Jadi apa khususlah yang memberikan ke lapangan. Nah, yang lebih manual lagi ada di sini, yang mungkin nanti kita akan pelajari ya. Pendataan dan penilaian secara massal. Ya, mungkin individual nggak perlu juga kita pelajarinya karena teman-teman sudah belajar teori penilaian yang itu semua adalah teori untuk individual appraisal. Ya, sedikit berbeda yang saya sampaikan tadi. Biasanya sih yang mampu melakukan penilaian massal kalau dia sudah paham betul teori penilaian yang individual. Karena kan waktu itu saya sampaikan ya, menilai satu rumah hanya rumah saya aja. Ini gampang ya. Asal kita tahu teorinya, mau pendekatan pasar, mau pendekatan biaya, mau pendekatan pendapatan, semuanya mengarah ke sini. Tapi begitu kita ngomongin massal yang diceritakan kemarin di pertemuan pertama itu, jadi beberapa objek kita nilai ya dalam satu proses penilaian. Sehingga kita harus mengidentifikasi objek dalam satu garis ini, dalam satu pinggir jalan ini, ya. Ini nilainya sama, menghipotesiskan gitu lah kira-kira ya. Mengestimasi nantinya akan kita estimasi, tapi awalnya kita hipotesiskan. Ini semua sama. Ya. Apa yang membuat dia sama? Karena faktor yang mempengaruhi nilainya sama. Ya. Jadi kalau kita lihat di rumus statistik, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya. Nah, X1, X2-nya ini sama. Sehingga kita bisa yakin Y-nya adalah sama gitu. Nanti kita akan sampai ke sana ya. Jadi itu yang membuat kita berkeyakinan ini sama. Maka nanti ini akan kita berikan satu kode ZND gitu ya, kode zona nilai tanah yang mempunyai nilai indikasi rata-rata yang sama. Nah, itu bedanya ya. Jadi di awal kita harus membuat ini gitu. Kalau untuk yang penilaian massal. Kalau yang individual kita nggak perlu karena kita hanya menilai satu objek aja. Tinggal kita kalau mau berdekatan data pasar, cari data pembanding, kita bandingkan masuk ke sini semua kan ya. Kalau kita biaya ya kita hitung biayanya. Pendapatan ya udah pendapatan ini. Nah itu ya teman-teman sekalian, kita kalau lihat siklus seperti ini yang mungkin dalam siklus besar ini yang akan kita pelajari. Jadi kita nggak belajar PBB secara keseluruhan ya. Kalau PBB secara keseluruhan kita akan belajar ini semua. Atau administrasi PBB deh, bukan PBB. Administrasi PBB. Kira-kira gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya sambil dulu ya. Nggak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang kita fokus saja ada yang di sini ya, yang di hijau ini. Nah, itu adalah merupakan siklus pendataan dan penilaian secara massal. Ya. Nah, di dalam bahan tayang ini ya, siklus pendataan dan penilaian massal tadi itu dibagi menjadi 3 kelompok besar ya. Ada pekerjaan persiapan, nah, terus ada pekerjaan lapangan, terus ada pekerjaan kantor. Ya, jadi kita bagi menjadi 3 ya prosesnya itu. Nah ini kan proses ya, jadi dia butuh waktu yang panjang. Khusus untuk pekerjaan persiapan ini ya, ini biasanya kita lakukan sebelum tahun anggaran. Ya ini kalau kita balik ke belakang ya, tahun-tahun sebelumnya, waktu kita masih mengolah PPDB 2, nah kegiatan-kegiatan ini, pendataan dan penilaian massal ini biasanya dibiayakan. Jadi ada biayanya ya. Sehingga untuk mengajukan anggaran biaya itu
persiapan kita harus sudah selesai sebelum tahun anggaran berikutnya. Umpamanya proses ini akan kita lakukan di tahun 2022, sekarang ini di bulan Oktober tahun 2021 ini proses persiapan ini udah harus selesai. Ya, persiapan ini sehingga kita tahu berapa sih butuh biaya. Ya. Nah, ini kan banyak rentetannya, orang, peralatan, perlengkapan dan seterusnya. Ya, yang paling penting sih yang harus kita ajukan biayanya ini, ya, berapa rupiah. Ya. Karena kalau nggak gitu nanti di tahun 2022 nggak bisa dianggarkan, nggak bisa kita kerjain. Gitu, ya. Itu, maka biasanya ini dilakukan sebelum tahun anggaran. Nah, kalau yang kedua ini, pekerjaan lapangan dan pekerjaan kantor ya di tahun anggaran tersebut. Ya, kayak tadi ya, untuk tahun 2022 ya sudah. Kita tahun 2022 anggarannya keluar, disetujuin, kita udah bisa langsung laksanakan kegiatan itu. Nah, apa aja sih yang dilakukan pada proses kegiatan ini, gitu ya? Apa namanya, persiapan ini? Nah, ini untuk pembentukan atau pemutahiran data ya. Biasanya diikuti dengan proses penilaian ya. Yang pertama adalah penelitian pendahuluan. Di bawahnya sudah ada ini. Ya, mungkin lebih detailnya nanti di sini ya. Nah, antara lain kita melakukan penelitian pendahuluan ya, biar kita tahu wilayah kerja yang mau kita kerjain yang mana. Setelah dari penelitian pendahuluan baru nanti kita susun rencana kerja. Ya. Biasanya diikuti dengan pelatihan petugas. Kenapa? Karena biasanya kita kurang jumlah orang. Dan untuk melakukan kegiatan pendataan terutama yang secara massal, karena kita akan masuk ke wilayah desa tersebut, gitu ya, makanya kita melakukan kegiatan pendataan di desa A, kita akan masuk ke wilayah desa itu akan lebih enak kalau kita manfaatkan juga orang sana. Jadi orang-orang yang ada di desa itu. Maka petugas-petugas lapangannya biasanya kita rekrut dari orang yang ada di wilayah itu, biasanya Karang Taruna ya, seperti itu ya. Kita cari anak-anak yang lulusan kalau ada dulu STM gitu ya, sekolah teknik gitu. Atau memang anak-anak muda yang memang mau diajak bekerja di situ ya. Tidak tertutup kemungkinan juga orang tua ya. Asal dia mau kita latih. Gitu ya. Ya, terus nanti baru kita tentukan ya siapkan sarananya apa aja yang dibutuhkan, SPOP, lampiran SPOP, meteran barangkali ya, atau alat ukur lainnya gitu ya. Terus koordinasi ini perlu dilakukan karena kita akan masuk ke wilayah orang, kita harus izin. Kita ngomong ke kepala desa dan perangkat-perangkatnya. Terus kita menyusun nanti DBKB, daftar biaya komponen bangunan. Nah itu bukan menyusunnya dari awal ya, tapi mengumpulkan data harga pasar pendukung nanti untuk DBKB ini ya. Membuat konsep peta, kita mulai dari peta desa, habis ini kita bikin peta desa ya, peta dasar, kita bikin peta desa, habis bikin peta desa nanti kita bikin peta blok. Nah, dari peta desa juga kita akan bisa membuat peta zona nilai tanah ya. Jadi konsep-konsep awal yang tadi itu yang saya bilang, hipotesis kita lah, hipotesis kita. Oh ini sampai dengan di sini kira-kira nanti nilainya sama. Kenapa? Karena kondisinya sama. Gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai itu sama. Ya. Nah setelah selesai ini semua baru nanti kita pekerjaan lapangan. Ya. Mulai dari pengumpulan, pemberian nomor, penilaian kalau ada. Ya. Nanti kita pekerjaan kantor mulai dari membendel SPOP, terus merekam, mencetak data keluaran, ya, membuat peta. Ya, petanya ada 3 itu ya, ada peta desa, peta dasar, peta desa, peta blok, peta ZNT. Ya, yang kita buat 3 peta ini, ya, terus baru nanti cetak SPPT. Begitu kita cetak SPPT, udah siklus berikutnya dia itu penyebaran SPPT. Kira-kira. Ya, nah ini kelompok-kelompok dari siklus khususnya yang warna hijau di sini ya, pendataan dan penilaian objek pajak secara massal. Oke, nah di sini ada waktu malahnya. Di sini dibilang November sampai Desember untuk persiapan.
Jadi Januari sampai Februari mungkin pekerjaannya ini ya. Setelah persiapan sudah oke, baru kita kumpulkan data pendukung material pendukung lah, sarana, koordinasi, penyusunan disiplin karena ini ya kalau nggak disetujuin kan rugi juga kita ya. Ini Maret sampai Oktober kita ke lapangan memang agak lama biasanya ya. Ini April sampai Oktober. Setelah itu baru kita cetak SPPT sehingga nanti pada bulan Januari tahun berikutnya SPPT itu sudah jadi. Ya. Bulan Maret paling telat udah sampai ke wajib pajak. Gitu. Karena ada jangka waktu ya, jatuh tempo ya, dari Maret sampai 6 bulannya, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Biar September nanti sudah jatuh tempo. Ya, kalau teman-teman lihat di lapangan, mungkin dekat-dekat rumahnya, dekat-dekat kantor desa, saat ini sudah ada banyak ya, baliho, tulisannya, silakan bayar PBB Anda, jatuh tempo tanggal sekian, bulan sekian. Biasanya gitu. Nah, himbauan kepada wajib pajak PBB. Itu untuk yang ini siklus pendataannya sendiri, kalau ini siklus PBB-nya. Ada pertanyaan sampai di situ? Silakan. Mbak Tiara, ada pertanyaan, Mbak? Belum, Pak. Belum ya. Bentar ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Siapa ini? Fahri, Mas Pak. Fahri. Silakan, Mas Fahri. Itu Pak di siklusnya itu kan di bagian pekerjaan lapangan ada penilaian individu ya, Pak. Nah, untuk penilaian secara massalnya ada di mana ya, Pak? Saya masih bingung, Pak. Gimana, Mas? Di siklus ini ya, Pak, yang di bagian pekerjaan lapangan. Itu kan ada penilaian individu ya, Pak. Iya, iya. Nah, ini kan kita belajar Massal. penilaian secara massal ya, Pak. Itu dilakukan di bagian pekerjaan yang mana ya, Pak? Soalnya nggak ada keterangannya gitu, Pak. Oh iya, betul ya. Ya, ini sebenarnya pekerjaan yang terpisah ya. Kan pada waktu kita mengumpulkan data, kan semua objek kita kumpulkan datanya ya, Mas ya. Jadi termasuk objek yang non standar dan juga objek khusus gitu. Pada saat kita melakukan pendataan masalah kalau kita bilang ya, kita akan mengumpulkan semua data. Gitu ya. Nah ternyata di situ ada objek-objek yang tidak bisa kita lakukan penilaian secara massal. Nah maka itu nanti akan kita keluarkan. Ya. Artinya kita lakukanlah pekerjaan lain, ya Mas ya. Tadi mamanya kayak gini deh. Nah ini saya kasih gambar gini. Ini bidang-bidang objek pajak ya. Nah ini standar dia, ini standar. Oh ternyata di sini pom bensin, gitu ya, pom bensin. Ya. Nah ini kan termasuk objek khusus. Nah ini nanti kita keluarkan, kita lakukan penilaian individu gitu. Oh ternyata di sini dia apa? Gudang gede banget lagi. Luasananya 12.000, bangunannya mungkin sampai 10.000 luas karena gudang kan gede gitu. Nah ini nggak mungkin kita lakukan penilaian secara massal. Nah, kita keluarkan dia, kita lakukan penilaian secara individu. Kira-kira seperti itu sih Mas Fahri ya. Terima kasih Pak. Oke Mas ya. Ada nggak yang mau nanya lagi? Oke ya, nanti ini secara garis besarnya. Nah, secara detailnya seperti ini, teman-teman. Ya, kalau untuk penelitian pendahuluan, ya, jadi pendataan dan penilaian massal, gitu ya, itu di aturan KEP 533 itu diatur, paling sedikit kita lakukan dalam satu wilayah desa atau satu kelurahan. Ya, kenapa? Karena kalau kita ngomongin pembentukan, nah ini kan pengelolaan PBB ya. Ini sejak tahun berapa? Kita anggaplah tahun 90-an. 92 kalau nggak salah di sini. Sebelum tahun 92 kan sudah ada juga PBB kan. PBB juga sudah ada di sini disebut IPEDA ya. Nah, di sini juga ada PBB gitu. Ya. Tetap ini pajak ini ada. Cuman sebutannya berbeda ya, iuran pendapatan daerah namanya. Nah, pengelolaannya dengan sistem yang kita buat ini mulai tahun ini lah, tahun 92 kalau saya nggak salah. Sebelum ini gimana? Ya tetap dikelola, tapi manual kalau boleh saya sampaikan. Ya, gitu. Nah sehingga pada saat kita mau kelola dia menjadi
di sini gitu ya, dengan sistem yang kita sebut SISNIOP. Nah, data ini harus kita hapus ya. Nah, harus kita hapus. Nah, apa namanya itu, pengumpulan data terkecilnya di situ ya adalah sebatas desa atau kelurahan. Pengelolaan administrasi terkecilnya kan desa. Sehingga NOP itu kalau kita lihat ya, nah ini kemana-mana larinya. Itu ada 18 digit terdiri dari kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, baru kode kelurahan. Nah, sampai di sini ini kita nyontoh dari apa BPS dari Kementerian Dalam Negeri. Nah di sini baru nanti ada blok, kode bloknya. Ya. Nah ini baru ada kode nomor objeknya. Nah di sini ada kode khususnya. Apakah dia SISNIOP atau belum, atau 9. Ya, gitu. Nah ini sehingga satu kelurahan itu kalau kita mau bentuk basis datanya berbasiskan sistem SISNIOP, maka satu kelurahan yang lama ini harus kita hapusin. Ya. Nah, makanya di dalam kegiatan awal yang kita mengetahui luas wilayah. Sehingga nanti dengan mengetahui luas wilayah yang akan kita data, umpamanya satu kelurahan atau 2 kelurahan, kan bisa dilihat dari jumlah orang kita, jumlah waktunya, dan seterusnya ya. Biasanya sih jumlah orangnya, karena waktunya sama ya, selama setahun. Ya, nah ini perlu kita tahu gitu, luas wilayah desa itu. Karena nanti dia akan ada hubungannya dengan ini jumlah orang. Bukan di sini. Nanti di rencana kerja nanti dia akan ada. Ya. Ada jumlah orang yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Nah dari jumlah luas wilayah kita mungkin juga memperkirakan luas tanah, luas bangunan yang dapat dikenakan berapa, yang sudah pernah kena berapa. Itu dari data sini kita lihat, dari data sebelumnya. Ya, jumlah objek pajaknya berapa yang terdaftar. Ternyata kalau kita perhatikan padat penduduknya, tapi jumlah terdaftar baru sedikit gitu ya. Nah, masih banyak yang belum terdaftar gitu ya. Terus di sini berapa pokok ketetapannya? Pokoknya 500 juta semuanya. Ya. Nah, dari hasil pendataan kita nanti akan bisa dapat berapa? 1,5 miliar pokoknya gitu ya. Nanti ada kenaikannya. Perkiraan harga jual tanah tertinggi dan terendah. Nah, ini bisa kita tanya pada saat kita mengidentifikasi luas wilayah, kita iseng aja tanya di situ. Atau mungkin kalau di situ ada tanah dijual segala macam, boleh kita tanya. Atau mungkin kita tanya aparat desanya, Pak Lurah, umpamanya Pak Lurah, di sini paling mahal di mana? Atau mungkin dengan feeling penilai kita sudah tahu. Oh ini ada jalan besar gitu ya. Ini jalannya kecil di sini. Ya gang gitu. Kita pasti yakin di sinilah yang paling tinggi nilai tanah. Ya kan ya? Di seputaran jalan ini. Nah, kita bisa tanya di sini berapa nih Pak? Oh di sini namanya 1 juta per meter. Oke deh, kita perkirakan. Nanti di daerah-daerah sini ini kurang lebih NJOP-nya 1 juta. Terus makin ke belakang gitu ya. Ternyata di sini ada kali. Ya, ini batas desanya. Nah di pinggir kali ini mungkin paling murah. Kita bisa tanya, ini berapa? Oh ini cuma 200.000 per meter. Sehingga kita bisa tahu, oh paling murah 200.000, paling tinggi 1 juta. Gitu. Itu baru perkiraan awal. Nanti untuk kepastiannya kita cari datanya. Ya. Begitu juga dengan harga tanah dan bangunan. Harga bahan bangunan. Ya. Nah, baru nanti kita lihat peta-peta yang ada seperti apa. Biasanya untuk pengelolaan ini ya, sebelum PBB, petanya manual dan bagus-bagus. Juga bisa didukung dari peta-peta yang lain, mungkin dari petanya BPS, dari petanya BPN sendiri, atau petanya di desa itu sendiri mereka biasanya buat peta. Ya, walaupun tanpa skala, gitu. Tapi bisa kita pakai, ya. Paling tidak kita tahu batas wilayah kerjanya yang mana sih desa itu. Karena dia pasti kalau wilayah desa itu kan batas wilayahnya pasti. Gitu. Nah harus kita manut gitu ya. Jangan nanti kita nyebrang jalan ya kita ikut nyebrang jalan. Ya, kalau enggak ya sudah kita ikut. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini yang kita lakukan di dalam penelitian pendahuluan yang kita lakukan sebelum tahun anggaran berjalan biasanya. Ya.
Dari sini baru kita akan bisa memperkirakan jumlah ketetapan setelah dilakukan pendataan kayak tadi. Dulu cuma 500 juta, tapi berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan, kira-kira akan menjadi 1,5 miliar. Kenapa kita perlu begini? Untuk meyakinkan pimpinan kalau zaman dulu ya. Tapi harus kita pertanggungjawabkan, jadi nggak ngawur aja. Sehingga nanti pada saat kita ngedata, kita juga harus memproyeksikan semua yang ada di desa itu ketetapannya 1,5 miliar gitu. Ya, itu. Ini pekerjaan penelitian pendahuluan. Ya. Setelah selesai kita lakukan ini, baru kita nanti lanjutkan pembuatan rencana kerja. Ya, rencana kerja. Tadi kan kita tahu luas wilayahnya, jadi kita akan tahu volume pekerjaannya. Dari sana kita akan bisa tahu, oh ini desa ini luasnya sekian, batas-batasnya seperti ini. Setelah saya konsepkan, dia akan menjadi sekian blok. Itu bisa dilakukan. Setelah kita penelitian pendahuluan, karena kalau penelitian pendahuluan biasanya ke lapangan, nggak bisa kita lakukan di kantor gitu, nggak bisa. Kita harus pergi ke lapangan, ya. Nah, karena kita ngomongin pembentukan basis data, nah di situ kita menentukan alternatif pelaksanaan pendataan. Nah, besok kita akan cerita ada 4 alternatif gitu ya, pelaksanaan pendataan. Satunya ini dan seterusnya. Nanti kita bisa pilih di situ yang mana mau kita pakai ya, alternatif yang 4 tadi. Baru nanti kita akan mengukur standar prestasi kerja. Jadi luas wilayahnya sekian, jumlah bloknya sekian, jumlah WP terdaftar sekian. Namanya jumlah WP terdaftar sekarang ada 1000 gitu ya. Setelah saya data, kelihatannya sih ini bisa mencapai 2000 deh namanya ya. Nah, ini kan kira-kira nanti 2000 inilah yang akan saya kerjakan. Nah, kita lihat ini standarnya ada sih di CAP 533 tadi ya. Kalau daerah perkotaan biasanya sampai dengan 20 bidang atau mungkin lebih ya. Sehingga kita tahu, oh kalau dia sehari bisa mengerjakan 20, berarti kalau jumlahnya 2000, berarti harus 100 hari kalau dikerjakan 1 orang. Kalau dikerjakan 2 orang atau 2 kelompok lah, 2 tim, itu 50 hari. Nah, kalau waktu saya cuma 30 hari, berarti mungkin saya harus membuat 4 tim. Gitu ya. Jadi kalau 4 tim, 1 tim ada 2 orang, berarti saya harus butuh 8 orang. Kira-kira gitu ya. 8 orang, kalau dia dapat sehari 20, 1 OP bayarnya 5.000, berarti sekian yang harus saya siapkan dan nanti itu. Nah, termasuk nanti kita bisa membuat jadwal ya. Persiapan sudah selesai, sekarang tinggal pekerjaan lapangannya yang tadi dibilang ya, antara bulan Maret sampai dengan bulan Oktober gitu. Ya itulah waktu kita ke lapangan. Nah, setelah masuk kita merekam data dan seterusnya ya. Nah, itu yang kita buat. Jadwal pekerjaan persiapan sudah selesai, pekerjaan lapangan kita buat, terus pekerjaan kantornya lagi juga kita buat. Termasuk ini nih, organisasinya, siapa ketua timnya, siapa koordinatornya, siapa pengawasnya, siapa petugas pelaksananya, gitu ya. Nah itu kalau nanti kurang orangnya yang melaksanakan di lapangan, itu bisa kita rekrut dari orang-orang setempat. Umumnya seperti itu ya, jadi orang setempat. Biar lebih gampang kita, jadi dia mengenal wilayah, kenal sama orang situ, jadi lebih gampang kita masuk ya. Nah terakhir mungkin ini yang zaman dulu masih boleh, gitu ya. Sekarang saya kira nggak ada lagi. Karena itu kan merupakan tupoksi kok dibiayain, kira-kira gitu pertanyaannya. Nah, itu takutnya nanti diperiksa oleh BPK, BPKP, kita salah. Ya. Tapi zaman dulu itu dimungkinkan, ya, dimungkinkan. Ya, untuk kegiatan penyusunan rencana kerja. Nah, ini kita buat dalam bentuk proposal, jadi proposal dan di latar belakangnya seperti apa, di mana dilaksanakan, gambaran umumnya gimana, gitu ya. Terus nanti pelaksanaan pekerjaannya. Nah, termasuk hasil akhirnya kita sebut juga. Secara fisik ada peta blok dan seterusnya. Secara non fisik apa? Kenaikan penerimaan pajak, gitu ya. Itu kira-kira. Ya, ini teori aja sebenarnya, silakan dari teman-teman. Makanya saya harapkan teman-teman silakan membaca di CAP 133 gitu ya. Terus berikutnya kita pembentukan basis data. Ya.
Pembentukan itu di KEP 533 itu diatur ada 3, pendaftaran, pendataan, dan penilaian. Itu biasanya dalam satu proses kegiatan gitu ya. Proses kegiatan pendataan massal tadi. Pendataan massal pasti akan diikuti dengan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian gitu ya, seperti itu. Nah, ini apa ini namanya? Sama ini semua ya, objek. Kalau penilaian ya objeknya aja kira-kira gitu. Jadi pendaftaran, objek dan subjek, pendataan, nah sama juga ya. Berikutnya, ini mungkin besok nih pada pertemuan ketiga 2 hal ini akan saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, ada istilahnya pemeliharaan. Kalau pembentukan yang di sini ya, itu datanya belum ada di sistem Sysmiop. Tadi kan saya bilang ya ada 2 ya. Sebelumnya sama setelahnya. Ini 92 ya. Ini Sysmiop yang kita pakai sekarang gitu ya. Ini non Sysmiop yang kita sebut Sistep dulu namanya ya. Nah, kalau dia belum berbentuk basis data Sysmiop, wilayah desa tadi ya kan saya bilang wilayahnya per desa ya. Desa A gitu. Kalau belum dia ke sini, berarti kita pembentukan. Kalau sudah, ya, NOP-nya sudah terdaftar, berarti kita pemutahiran atau pemeliharaan. Jadi yang kita lakukan pendataan hanya yang mengalami perubahan saja, ya, hanya yang mengalami perubahan. Nah, pemeliharaan di sana diatur ya, bisa dilakukan secara aktif dan pasif. Nah, ini dilihat dari sisi fiskusnya ya, dilihat dari segi kita sebagai fiskus. Karena ya tadi pasal 9 tadi ya. Kalau kita yang secara aktif ke lapangan, gitu ya, jadi kita melihat nih wilayah desa A, ternyata banyak sekali sudah ada perubahan data di situ. Secara sepintas kita melihatnya ya, dulunya banyak tanah kosong, sekarang sudah banyak yang dibangun, dulunya bangunannya jelek-jelek mungkin ya, sekarang sudah bagus. Oh, dulunya nggak ada jalan, sekarang sudah ada jalan. Nah, itu kan kita bisa identifikasi. Di situ itu harus kita lakukan pemutahiran data atau pemeliharaan basis data. Ya. Nah, itu bisa biasanya kita buat dalam bentuk rencana kerja. Nah, itu yang disebut dengan pemutahiran atau pemeliharaan data secara aktif. Kalau yang pasif seperti apa? WP-nya yang sadar. Namanya Mas Fahri, punya rumah di BTN karena baru lulus D3, jadi ya mungkin beli BTN ya sudah pakai aja dulu, yang penting punya daripada kos kan gitu ya Mas. Ya setelah punya duit dibenerin, ya kayaknya nggak cukup cuma 1 kamar karena nanti saya ada saudara yang datang, terus mungkin saya mau menikah, jadi nggak mungkin 1 kamar, sehingga ditambah lagi karena dipajak gajinya gede ya udah ditingkatin aja deh sekalian. Nah, ada perubahan data di situ. Tanpa dilakukan pendataan oleh Fiskus, Mas Fahri datang sendiri ke kantor pajak, ngelapor gitu, Pak, data saya berubah, dulu tanah saya sekian, bangunannya seperti ini. Sekarang data saya berubah, bangunannya sudah menjadi tingkat, dan seterusnya. Nah, itu dari WP yang memicu. Nah, itu yang disebut dengan pemeliharaan secara pasif. Jadi lihatnya dari sisi kita ya, aktif kalau WP-nya, kalau Fiskusnya aktif, kalau pasif, Fiskusnya yang pasif, WP-nya yang aktif. Nah, kalau yang atas ini aktif, dia lebih cenderung sama ke sini, ke pembentukan. Walaupun tidak semuanya yang dikerjain. Ya, jadi dia sama. Jadi diawali dengan pembentukan rencana kerja dan seterusnya. Gitu. Yang di sini ya. Oh, itu untuk yang pemeliharaan. Berikutnya baru nanti kita melakukan penilaian. Nah, penilaian ini kalau kita lihat di sini ya, di proses ini, nah, bisa kita lakukan setelah datanya terkumpul. Ya, kita datanya terkumpul dengan apa? Dengan SPOP, ya, dan lampiran SPOP, ya. Setelah datanya terkumpul, kita berikan NOP, nomor objek pajak. Ya, besok mungkin akan lebih jelas kita ini, kita detailin. Jadi kita berikan NOP. Nah, setelah diberikan NOP, baru nanti dari data yang terkumpul tadi, kita lakukan penilaian. Nah, disitulah dipilah-pilah.
kalau dia objeknya standar, nah sistem sih yang melakukan sebenarnya ya. Tapi kita sendiri juga bisa gitu. Kalau dia objeknya standar ya sudah cukup dengan nilai sistem aja. Masalnya itu dilakukan dengan sistem. Makanya kemarin dibilang ada kaf, ada kama gitu ya. Yang kita adopsi itu dua-duanya menjadilah dia sismiop. Jadi penilaian massal tanah dan bangunan kita lakukan secara massal dengan sistem. Jadi kita tinggal rekam. Nah, untuk objek-objek tertentu kayak tadi objek khusus dan objek-objek non standar, nah itu harus kita lakukan penilaian individual. Nah, itu pekerjaan lain lagi gitu ya. Jadi kita kerja lagi. Ya. Nah, itulah penilaian ini gitu ya. Penilaian apa tadi ini? Jadi penilaian massal. Nah, ini dengan sismiop dengan sistem gitu ya. Sistem. Nah, kalau yang non standar individual, nah itu kita lakukan atas objek-objek ini. Objek non standar dan objek khusus. Oh, ini juga di sini ada ya. Ya, luas tanahnya lebih besar dari 1000, luas bangunan lebih besar dari 1000, jumlah lantainya 3 apa 4 sih ya? 3 kalau nggak salah. Coba dilihat lagi deh, saya lupa. 3 kalau nggak salah, bukan 4. Dan objek khusus gitu ya. Objek. Ya, itulah penilaian. Nah, mungkin nanti kita akan lebih fokus di sini ya. Ya, di penilaian massal. Kalau untuk pendataan juga begitu. Di pendataan yang kita lakukan secara massal. Mulai dari pengumpulan basis data, data objek dan subjek pajak gitu. Nah, oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Mas. Saya Andika Boy Prasetyo, nomor 3, Pak. Saya izin bertanya mengenai pemeliharaan basis data tadi, Pak. Ya. Kalau misalnya dalam kasus itu, misalnya dalam suatu desa atau kelurahan itu, beberapa penduduk itu menambah luas tanahnya gitu, Pak. Jadi, otomatis kan kalau dari pajak bumi bangunannya kan nanti bertambah, Pak. Naik. Ya. Nah, tapi kalau secara pasif kan dari wajib pajaknya harus ke KPP terdekat untuk menyampaikan perubahan tersebut kan, Pak. Nah, kalau semisal dalam prakteknya itu wajib pajaknya tidak memiliki kesadaran itu dan tadi secara aktif kan Fiskus juga melakukan pemeliharaan juga terkait kalau ada perubahan yang besar gitu, Pak. Nah, itu apakah dibiarkan saja karena dari penambahan luas tadi tidak begitu berpengaruh terhadap penerimaan pajak gitu atau gimana Pak itu solusinya Pak? Ya, nah baik Mas Bayu ya, terima kasih ya. Jadi ini kan dua hal yang berbeda ya, antara pembentukan dan pemeliharaan. Pembentukan tadi kalau dia belum berbentuk sismiop ya, jadi yang sudah tinggal kita pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini ada dua gitu ya, ada pemeliharaan aktif dan pasif. Nah, aktif ini dilakukan dipicu oleh si Fiskus. Kapan itu? Betul Mas Bayu kayak tadi. Ini bapaknya kelurahan A. Ini sekarang sudah banyak sekali ada perubahan-perubahan di lapangan ya. Perubahan mengenai luas tanah, mungkin luas tanah sih jarang ya, yang banyak sih luas bangunan gitu ya, sama kondisi bangunan dan seterusnya ya. Jadi itu yang mungkin akan banyak berubah. Nah, justru aktif ini kita lakukan karena kita tahu ya, tidak semua wajib pajak itu sadar. Dia ada perubahan kayak tadi ya. Dia udah bangun menjadi bangunan bertingkat segala macam.
Tapi dia nggak mau melakukan perubahan data dengan sendirinya, dengan aktif gitu ya, dengan di sini dia yang datang gitu ke kantor pajak. Sehingga, nah begitu kita lihat seperti ini, kita sebagai fiskus kan juga tugas kita adalah menggali potensi pajak ya. Nah, menggali potensi pajak itulah kita lakukan dengan melihat potensi ini. Nah, itulah yang kita lakukan pemeliharaan secara aktif gitu ya, Mas ya. Jadi kita buatkan rencana kerja gitu ya. Kita buatkan rencana kerja, terus kita lakukan pemeliharaan secara aktif. Nah, pertanyaannya yang mana aja yang boleh? Semuanya boleh. Gitu. Yang kita tahu. Biasanya sih kalau untuk pemutahiran secara aktif, kita nggak terbatas dalam satu wilayah desa. Kita lakukan dalam seluruh wilayah kerja kantor pelayanan. Gitu ya. Nah, ada 10 desa, ya udah 10-10-nya kita lakukan pemutahiran data. Ya, nanti di situ kita akan tahu berapa hasil. Karena nggak semuanya. Kalau tadi kan di desa ini semuanya kita kerjain kan pada saat pembentukan ya. Tapi kalau pemeliharaan enggak, yang berubah yang mana? Oh ini aja. Oh ini aja, yang lainnya enggak. Ya. Yang berubah, oh yang ini aja. Jadi tidak semua, jadi kita pilih-pilih. Nah inilah yang kita hitung, kira-kira jumlahnya berapa ya semuanya. Sehingga dalam rangka penyusunan rencana kerjanya kita tahu, oh dari 1.000 jumlah WP yang terdaftar di KPP kita namanya ya, atau di ini ya, sebagian wilayah KPP atau sebuah kecamatan atau apa gitu. Yang berubah mungkin 20%-nya. Ya, berarti kurang lebih berapa itu? 200 ya. Gitu. Jadi itulah yang kita buat pada saat kita penyusunan rencana kerja. Ya, kita tahunya dari mana? Pada saat kita penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan gimana? Kita kelilingi wilayah kerja tadi. Wah, ada 1.000 WP sih di basis data kita, kayaknya udah di sini aja ada 5, di sini ada 10, di sini ada 10, di sini ada 25, ini ada 50, oh kurang lebih 20% deh. Kira-kira seperti itu ya Mas ya. Jadi itu kita yang menentukan. Gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Mas Banyu. Ya. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Saya Pak. ingin menambahkan dari Bayu tadi. Umumnya itu Fiskus itu kayaknya memelihara data tersebut itu berapa tahun sekali, Pak? Umumnya kayak memantau desa tersebut lagi gitu, Pak. Ya. Nah, kalau di undang-undang ataupun di peraturan KEP 53 itu nggak pernah diatur sih berapa tahunnya. Cuman untuk di undang-undang penilaiannya diatur ya. Penilaian dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun sekali, paling lama ya. Atau untuk daerah tertentu dapat dilakukan setiap tahun. Itu sih diatur di sana untuk penilaiannya. Tujuan penilaiannya apa? Sama kan, untuk meningkatkan NJOP atau memutarkan NJOP lah. Nah, sehingga untuk pemutakhiran data, nah itu bisa kita lakukan setiap tahun, bisa juga paling lama 3 tahun sekali. Tergantung dari adanya perubahan di lapangan. Ya, tergantung dari adanya perubahan di lapangan. Itu kalau yang aktif. Kalau yang pasif ya setiap saat. Setiap WP ada perubahan gitu, dia mau melapor ya terus kita lakukan. Jadi setiap saat itu kalau yang pasif ya. Kalau yang aktif biasanya ada periodenya seperti itu. Kita ngikut ke periode penilaian. Ya, jadi kalau untuk pendataannya sendiri sih nggak pemutakhirannya sendiri sih nggak diatur ya secara jelas, tapi untuk penilaian ya diatur. Seperti itu tadi ya. Jadi setahun atau 3 tahun tergantung dari perkembangan wilayahnya. Nah, untuk sekarang kita kan ngelolanya cuma PBBP 5 ya, perkebunan perhutanan. Jadi pemutakhiran data itu dilakukan setiap tahun. Kenapa setiap tahun? Karena kita tahu kayak kebun ya. Sekarang umurnya 1 tahun pohonnya, besok kan 2 tahun. Ya kan ya? Atau mungkin kayak hutan. Sekarang dia motongnya 50 kubik. Tahun berikutnya belum tentu 50. Padahal penilaiannya kita kan berdasarkan ini ya kan. Begitu juga dengan penangkapan ikan. Begitu juga dengan tambang. Yang ditambang sekarang berapa ton,
tahun berikutnya belum tentu sama. Sehingga dia harus melakukan pemutakhiran setiap tahun kalau untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan gitu. Ya. Kalau untuk sektor pedesaan perkotaan, setiap ada perubahan, hendaknya dilakukan perubahan. Pemutakhiran. Cuman itu kan yang pasif ya, jadi WP-nya yang sadar. Nah, kalau untuk WP yang nggak sadar kan kita yang harus pasif. Nah, itu ada periodenya juga. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mbak. Makasih. Yang lain ada lagi? Nah, ini penilaiannya tuh. Nanti orang dicek ya. Tolong ingetin nanti dicek yang ini. Saya ingat saya kok itu 3 lantai bukan 4 lantai ya. Saya jangan-jangan salah. Yang benar yang mana biar nanti enggak. Itu untuk yang penilaian. Setelah itu baru nanti kita produksi keluaran, hasil keluarannya. Ya, hasil keluarannya apa? Peta desa. Jadi ini namanya desa A. Desa A disebut sebagai peta desa. Nah, ini batasnya ada blok-blok. Ini blok 1, ini blok 2, ini blok 3, ini blok 4, ini blok 5. Gitu ya. Nah, itu disebut dengan peta desa. Ini kita harus buat ini. Jadi batasnya apa nih? Oh, ini namanya sungai. Oh, ini ada jalannya. Ini apa parit apa-apa. Oh, ini ada jalan raya di sini. Jadi batasnya ya jalan kampung. Nah, inilah ada desa A. Isinya adalah blok-blok. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5. Nah, ini yang kita buat. Terus ada yang namanya peta blok. Peta blok ini kita keluarin. Blok 1 ini ya. Nah, ini isinya bidang-bidang. Bidang-bidang objek pajak yang terdaftar di blok itu. Nah, ini. Ya. Nah, gitu. Ini kita kasih nomor NOP tadi ya. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Nah, ini makanya dia menjadi blok 1, nomor 1, kelurahan A. Blok 1, nomor 2, kelurahan A. Ya. Kelurahan A, blok 1, nomor 3. Kelurahan A, blok 1, nomor 4, dan seterusnya. Nah, ini satu ini disebut dengan peta blok. Nah, segini ini disebut dengan peta blok. Peta blok 1 gitu ya. Sehingga nanti peta blok 2. Nah, peta blok 2 dia sendiri lagi. Dilepas ya. Jadi dia kita buat sendiri. Isinya sama, bidang-bidang. Ya. Tuh, peta blok. Nah, kalau peta ZNT, dia dalam satu wilayah desa. Dia nggak peduli dengan batas blok. Nah, di sini kita seberangin aja gitu ya. Nah, ini kuning nih, set. Oh, ini kita anggap sama nilainya. Kodenya AA. Nah, ini kodenya apa? AC. Ini di sini kodenya apa? AD, dan seterusnya. Nah, itu kita buat seperti itu dalam satu wilayah desa. Tanpa peduli batas blok. Ya, tapi dia batas desa, iya, karena dia memang dalam satu desa. Nah, itu yang disebut dengan peta ZNT. Terus ada daftar himpunan hasil rekaman atau DHR ya. Daftar hasil rekaman. Nah, pada saat kita merekam SPOP dan lampiran SPOP, sebelum kita mencetak SPPT, hendaknya dilakukan pengecekan dulu. Nah, kita ngeceknya itu dari mana? Nah, itulah kita cetak DHR tadi. Daftar hasil rekaman. Ya. Kan di pasal 10 ayat 1 di sana diatur. PBB SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP. Itu kan ada ketetapannya, biar nggak salah, ya, biar nanti sama. Yang kita rekam kan SPOP atau isinya SPOP. Yang kita terbitkan kan SPPT. Ya, harus sesuai antara SPPT dengan SPOP. Nah, untuk menguji kesesuaiannya itu, nah, kita lakukan di sini. Nah, di situ biasanya ada nomor 1, namanya NOP-nya berapa, terus nama WP-nya siapa, luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa. Ini isinya biasanya kalau untuk DHR. Jadi kita cek
Ya tidak semua sih ya, tapi cuma kita ambil sampelnya aja, mungkin berapa biji itu dalam satu blok atau dalam satu desa. Kita liatin, udah oke, udah berarti sudah bisa kita cetak SPPT-nya. Kira-kira gitu ya. Nah itu produk keluaran dari proses pendataan massal dan penilaian massal ya, karena ada peta sentil. Ya. Sampai di situ ada pertanyaan nggak? Ada? Izin bertanya, Pak. Sambil saya selesaiin absennya ya, portalnya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mas Afan mau nanya? Iya, Pak. Saya Silakan. mau bertanya, Pak. Dalam misalnya, Pak, satu rumah yang berdiri di satu lahan gitu, Pak. Bisa nggak, Pak, satu rumah itu maksudnya dalam satu sertifikat tanah itu ditetapkan 2 NOP gitu, Pak. Soalnya di daerah saya itu rata-rata kan rumahnya cuman memakai paling 100 meter persegi gitu, Pak. Tapi tanahnya itu bisa sampai ke belakang, itu bisa sampai jauh gitu, Pak, luas. Nah itu bisa nggak, Pak? Misal untuk bagian rumah petak tanahnya itu ditetapkan NOP untuk perumahan gitu, tapi selebihnya ditetapkan sebagai mungkin kayak perkebunan gitu, Pak. Soalnya saya cari-cari waktu pendataan untuk tugas mata kuliah PBB kemarin tuh disuruh cari bukti pembayaran pajak pembangunan gitu kan, Pak. Itu ada kayak 2 NOP berbeda gitu. Ya. Oke. Kalau kita lihat aturannya sih ya, kalau seingat saya kalau kita lihat nggak ada sih yang melarang untuk dipisah. Gitu ya. Tapi kalau dia pemanfaatannya berbeda, ya sangat wajar dia berbeda gitu. Nopnya ya. Satu untuk rumah, satu untuk sawah. Ya, walaupun dia dalam satu kotak ya. Nah, coba ya. Kita gambar ya. Nah, ini umpamanya ada jalan ya, ada jalan seperti ini. Ini tanah saya nih. Nah, begini ya. Ini sertifikatnya satu ya, sertifikatnya satu. Terus tapi bagian di sini saya pakai sebagai rumah, luasnya umpamanya 500 meter. Ini tanah kosong untuk apa? Untuk kebun atau sawah gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira wajar nggak ini kalau ini sama ini nilainya sama? Kan enggak ya, karena dia pasti akan berbeda. Tapi kalau kita lihat kepemilikannya satu sertifikat. Nah, ya, satu sertifikat. Nah, kalau kita lihat subjek pajak adalah orang atau badan yang memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat. Di bagian ini dia memperoleh manfaat atas apa? Rumah. Di bagian sini dia memperoleh manfaat atas selain rumah. Ya, seharusnya sih dijadiin satu ya. Kalau memang ini luasnya luas sekali karena dia ada kebun kan berarti lebih dari 10.000 ya. 10.000 meter persegi. Tetap kita jadiin satu, kita bikin satu nilai tapi berbeda dengan nilai yang di sini. Namanya nopnya berbeda, ini punya si B gitu ya. Ini 1.000 per meter persegi. Di sini mungkin nggak 1.000 lagi, mungkin cuma 500 karena di belakangnya ada yang lebih murah gitu ya. Nah, zaman dulu ini saya juga nggak tahu ya, karena nggak ada yang melarang gitu ya. Ini dipisah biasanya. Pisahnya gimana? Kalau ini tetap punya si A dengan luas 500 meter. Pergunaannya untuk apa? Rumah tinggal. Ya. Terus sisanya, seluas berapa namanya ya? 2 hektar lagi. Nah itu tetap atas punya si A, tapi peruntukannya sawah. Gitu. Nah itu banyak yang seperti itu zaman dulu. Kenapa? Karena kalau dijadiin satu, WP-nya nggak mau bayar. Gitu. Karena kan kegedean dia kan ya, karena dia kan di pinggir jalan, NJOP-nya NJOP pinggir jalan, padahal di belakangnya ada sawah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya boleh dan tidak bolehnya itu saya kurang begitu paham, tapi yang melarangnya ya nggak ada.
yang melarang untuk kita pecah menjadi 2 atau 3 SPP itu nggak ada. Sama aja kan kasusnya, namanya ini satu sertifikat. Ternyata di sini kita punya saudara 4 orang, kita bagi menjadi 4. Ini si 1, ini si 2, nah ini 3, ini 4. Sertifikatnya 1 bukan? 1. Tapi SPP-nya 4, boleh nggak? Boleh. Karena memang 4 orang yang menikmati dalam lahan yang sama. Begitu sebaliknya ya, satu lahan ada 4 sertifikat. Ini punya si A, punya si B, punya si C, punya si D. Disewa oleh satu badan. Dibikinkan jadi hotel, dijadiin satu begini. Jadi satu NOP sertifikatnya ada 4. Bisa nggak? Oh ya bisa, nggak ada masalah. Kalau kita pecah-pecah malah bingung, padahal bangunannya di sini nih. Ya, secara teori penilaian kan nggak bisa dinilai kalau dipisah-pisah seperti itu, karena dia nggak punya nilai kan. Nah di sini kok bagian dapurnya, di sini kok bagian ini, kira-kira gitu. Nah itu banyak yang terjadi di lapangan, Mas, dan memang tidak pernah diatur, dilarang untuk harus satu sertifikat, satu ini enggak. Atau mungkin yang seperti ini nggak boleh dipisah juga enggak. Asal ada alasan. Karena ini beberapa kasus pernah terjadi seperti ini ya. Kalau kasusnya dia hanya untuk ini ya banyak ya yang segala macam untuk disembunyiin gitu, kira-kira seperti itu. Jadi sangat mungkin. Tapi setahu saya yang melarang untuk memisahkan nggak ada. Yang mewajibkan untuk menjadi satu juga nggak ada. Kira-kira gitu sih Mas, kalau jawaban saya. Kalau misalnya kasusnya di belakang rumah itu ada kebun, terus ada lagi beberapa rumah lagi itu ada yang semak belukar gitu, bisa dinilai secara massal nggak Pak di bagian belakang rumahnya itu Pak? Saya kira nggak bisa kalau memang ini ya tidak termasuk ke kan pajak itu objek itu digolongkan tadi ya, standar, non standar, sama khusus gitu ya. Kalau dia masih masuk ke kategori objek standar, apapun posisi gunaannya ya, mau gunanya sawah, mau semak belukar, mau pertokoan, mau hotel. Kalau dia masih dalam posisi penggolongan objek standar, ya dia masih bisa dipakai penilaian secara massal. Tapi begitu dia non standar atau objek khusus, ya harus dilakukan penilaian individual. Jadi sesuatu yang berbeda di situ ya. Kapan dilakukan penilaian individual, kapan dilakukan penilaian massal. Kita lihat sekarang dia, apakah dia objeknya standar, non standar, atau khusus. Kira-kira gitu, Mas. Baik, Pak. Jadi kalau misalnya luas tanah yang masih di bawah 10.000 meter persegi masih bisa dilakukan penilaian massal ya, Pak? Bisa. Terima kasih, Bapak. Oke. Ada yang lain mungkin? Izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Ain ya. Iya Pak, masih terkait dengan pemeliharaan basis data Pak. Ketika misalkan ada perubahan dari datanya itu di satu komponen itu kan memungkinkan juga buat ada perubahan di komponen yang lain ya Pak. Nah, saya masih kurang paham Pak. Ketika dilakukan secara pasif itu wajib pajak hanya melaporkan perubahannya aja atau sampai terkait dengan perubahan yang selanjutnya begitu Pak. Terima kasih. Yang selanjutnya gimana maksudnya Pak? Maksudnya misalkan ada perubahan luas begitu Pak, terus wajib pajak itu hanya melaporkan aja atau juga melakukan perubahan di di prosedur selanjutnya gitu Pak, terkait dengan nilainya mungkin kan juga berubah gitu Pak. Oke. Ya, jadi sarana untuk pembentukan atau pemeliharaan ya hanya satu ya, STOP ya. Jadi dari STOP inilah nanti ada contohnya deh pertemuan berikutnya ya. Nanti ini di situ ada 3 jenis transaksinya ya. Pendaftaran baru ya pendaftaran. Terus ada pemutakhiran, terus ada penghapusan gitu. Ya. Nah, pemutakhiran tadi ya termasuk luas, komponen bangunan dan tinggal dia isi aja di STOP-nya ini. Ya, tinggal dia isi di form tadi, form STOP ini. Ya, nanti hasil nilainya dia nggak tahu, ya, melakukan penilaian tetap kita.
gitu ya. Tapi prosesnya melalui proses pemutakhiran. Ya, Mbak ya. Jadi untuk nilai dia nggak tahu, tapi untuk perubahan luas, perubahan komponen yang ada di STOP, dia harus sampaikan. Nah, kayak tadi luas tanahnya tadinya 100, terus dia beli 50 meter lagi, jadi 150 dia laporkan. Terus bangunannya kayak tadi luasnya tadinya cuma 21 meter menjadi 45 meter dengan komponen bangunan yang berubah gitulah kira-kira. Ya nanti dia akan laporkan di STOP dan tampilan STOP itu gitu. Ya, jadi kewajiban mereka hanya melaporkan itu tuh. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tadi untuk tanahnya, untuk bangunannya. Ya, nanti untuk hasil nilainya sistem yang bukan menentukan ya, mengerjakannya, melakukan penilaiannya sistem. Ya, sistem itulah yang kita manualkan menjadi penilaian massal tadi. Tapi kalau nanti di ini luas, ya, dia tinggal masuk ke kelompok bangunan yang standar atau dia bangunan non standar, ya harus kita lakukan penilaian individual. Walaupun dia prosesnya pemutakhiran. Pemutakhiran luas tanahnya 12.000, bangunannya ada 5 lantai dengan luas namanya 5.000. Ya kan nggak bisa, dia maksudnya kan non standar, sehingga harus lakukan penilaian individual. Walaupun dia sudah mengisi STOP juga. Nah, kalau umpamanya STOP-nya kita anggap sudah sesuai sekali dengan keadaan lapangan, cukup penilaian kantor. Kan ada dua nanti penilaian individual ya. Ada yang kantor, ada yang penilaian lapangan. Gitu. Kalau kita merasa isian ini kurang pas, masih ada beberapa yang belum masuk. Gitu. Ya bisa kita lakukan penilaian ke lapangan. Bukan penilaian sebenarnya, pengumpulan data lapangan, nanti kita lakukan penilaiannya di kantor. Kalau sudah pas, sudah nggak usah ke lapangan lagi, cukup data itu aja kita nilai secara individual. Nah, nanti di STOP-nya juga akan ada di situ, ada nilai sistem, ada nilai individual. Nah, kita rekam sendiri nanti hasil nilai individual kita, kira-kira seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Ini Mbak Tiara hadir. Hadir semua ya? Hadir, Pak. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Ya nanti kalau nggak ada pertanyaan, silakan minta ini nanti untuk teman-teman silakan dipelajari yang KEP 533 ya, lampirannya terutama. Nanti dibaca-baca pada saat pertemuan berikutnya kita mungkin nanti akan bisa lebih banyak diskusi karena nanti materinya lebih banyak di situ ya. Terutama terkait dengan pembentukan maupun pemeliharaan basis data tadi.
Ya. Nah, penilaiannya juga sama, sebagian besar ada di kalau yang massal ya, kalau yang individual kan teman-teman sudah belajar semua ya. Untuk yang individual, untuk yang massal ada dari situ semua. Bagaimana kita membuat batas ISNT, bagaimana kita memberikan kode gitu ya. Terus untuk pendataannya, bagaimana kita membuat sket peta desa, bagaimana kita membuat peta bloknya ya. Bagaimana kita pekerjaan di lapangannya, mulai dari pemberian SPOP, pengumpulan datanya, pemberian nomornya dan seterusnya. Bagaimana kita melakukan pemutakhiran kayak tadi ya. Bagaimana kalau dipecah, bagaimana kalau digabung, bagaimana kalau digusur dan seterusnya. Nanti kita akan bicara di situ. Ya. Gitu ya, nggak ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada, saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita ketemu besok ya, besok. Ya. Nah, besok ya betul ya. Besok ya benar ya. Ya. Besok Rabu, Pak. Oh, Sesi besok. 1. Oh ya, besok masih Selasa ya, Rebu. Oke. Iya. Nah, nanti untuk yang tanggal 18 sama tanggal 25, saya mohon izin nanti teman-teman silakan minta tolong dicariin jadwalnya. Kelihatannya sih untuk tanggal itu saya nggak bisa itu pasti. Tanggal 18 sama tanggal 25. Kalau untuk seksi yang siang ya, karena sesi pagi mungkin untuk tanggal 18 saya masih bisa karena ada pembukaan, saya boleh nggak ikut kira-kira. Kalaupun ikut cuma dengerin aja gitu ya. Jadi kalau sudah masuk ke kelasnya kan nggak mungkin saya ngomong di sini sama ngomong. Ya, paling pun kalau umpamanya terpaksa banget nanti kita nggak ada waktu lagi, ya saya masuk di kelas ini, saya kasih tugas, ya, suruh belajar sendiri, ya nanti setelah selesai di sini saya pindah lagi ke sini, di situ yang saya kasih tugas, biasanya segitu kalau terpaksa. Itu ya teman-teman sekalian ya. Oke, kalau nggak ada, saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini, sampai ketemu di hari berikutnya. Selamat siang. Siang Pak, terima kasih Iya, banyak Pak. Pak. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.